Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Barus dari S1TT07D dengan NIM 19101116. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan pada modul sebelumnya pada praktikum fisika guna melengkapi post-test dari fisika. Nah, sini saya mengambil modul massa and spring atau modul 2. Nah, sini pada modul ini massa dan spring. Nah, di sini pada percobaan ini mahasiswa itu diharapkan memahami konsep elastisitas dari hukum Hooke dan mahasiswa dapat menentukan konstanta pegas serta periode pada pegas. Nah, benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan mempunyai percepatan yang tetap. Nah, ini berarti pada benda senantiasa bekerja gaya yang tetap baik arahnya maupun besarnya. Bila gayanya selalu berubah-ubah, percepatannya pun berubah-ubah pula. Nah, sini ada rumus yaitu T sama dengan 1/F. Nah, ini merupakan hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi sini kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, sini paling utama itu kita akan membahas dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu biasanya didefinisikan dengan F sama dengan min K kali delta X. Nah, K itu merupakan konstanta pegasnya, satuannya Newton per meter. Delta X itu perubahan panjang pada pegas. Nanti panjang akhir akan dikurangi dengan panjang awal. Nah, itu akan menjadi delta X-nya, dan F itu gaya pada pegas. Nah, sini dibuat bahwa mudah dipahami bahwa makin kecil simpangan makin kecil pula gaya penggerak. Gerakan yang gaya penggeraknya sebanding dengan simpangan disebut gerak harmonis. Jadi sini kita akan menggunakan software PET Simulation Massa and Spring. Nah, sini langsung saja. Nah, ini merupakan software PET Simulation dengan judul Massa and Spring. Nah, sini kita akan melakukan sebuah perhitungan. Nah, kita akan melakukan sebuah perhitungan agar kita tahu apa hubungan diantara dari konstanta pegas ataupun apakah ada pengaruh dari spring konstannya atau bebannya ataupun dari delta X atau perubahan panjang. Nah, langsung saja. Nah, di sini dia minta itu bebannya itu 150 gram dengan spring konstannya itu small. Nah, langsung saja kita buat. Nah, ini merupakan untuk mengukur massanya. Jadi masanya bisa kita buat 150 gram. Nah, ini 150 gram dengan spring strength-nya small. Nah, spring strength ini maksudnya itu apa? Ketebalan dari pairnya ini. Jika small berarti dia akan tipis. Nah, jika kita large, nah dia akan tebal. Ini sangat mempengaruhi berat dari massa yang akan dihubungkan. Nah, jadi kita letakkan saja. Ini merupakan massa 150 gram. Belum. Nah, kita akan mengukur dulu panjang mula-mula dari kawat tersebut. Nah, ini kita ukur panjang mula-mula dari kawat tersebut. Nah, mungkin sini teman-teman bingung mengukurnya sampai mana. Kita gunakan movable line. Nah, klik. Nah, ini merupakan batas akhir panjang kawat. Nah, berarti dia buat sini panjang mula-mulanya itu 45 cm. Kita tulis saja. Nah, 45 cm. Nah, jadi kan satuannya meter, jadi kita saja 0,45 meter. Nah, ini merupakan panjang mula-mula dari meter, panjang mula-mula dari spring konstannya. Nah, lalu kita beri beban. Nah, ini merupakan pantulan dari pairnya. Nah, kita stop aja. Nah, kita ukur lagi. Dari ujung sini kita ukur pakai movable line. Geser aja.
0. Nah, berarti panjang kawat ataupun per setelah diberi beban itu 94. Nah, 94 itu merupakan 0,944 cm. Nah, perubahan panjang itu ada berapa di sini? Nah, jadi kita kurangkan saja panjang akhir itu dikurangkan dengan panjang awal. Berarti 0,94 dikurang 0,45 sama dengan 0,49. 0,49 meter. Meter. Nah, nanti konstanta pegasnya itu kita cari apa aja setelah dari sini aja. Kita cari dulu panjangnya semula-mula. Nah, selanjutnya itu, nah, dia masih meminta beban yang sama, yaitu 150 gram, namun dengan spring konstan yang middle ataupun di tengah. Nah, berarti kita taruh aja, nah, yang di tengah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini deh. Nah, ini merupakan spring stand yang apa? Yang middle, di tengah. Nah, kita lepas dulu bebannya. Nah, lalu kita ukur dulu panjang mula-mula dari pair tersebut. Nah, jadi panjang mula-mulanya itu 4 berapa ini? 45, 46, 47. Nah, berarti panjang mula-mula dari spring konstan yang middle itu 47, 0,47 meter. Nah, kita letakkan beban di pair tersebut masih dengan berat yang sama, yaitu 150 gram. Stop. Nah, sini panjangnya setelah itu 67 0,7 meter. Nah, itu berarti delta X nya itu 0,67 kurang 0,47 itu 0,20 meter. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat untuk sementara itu bahwa tebal kawat itu mempengaruhi untuk menentukan delta X-nya. Nah, dimana tebal kawatnya itu tipis, pairnya itu ataupun pairnya itu tipis, nah dia menghasilkan perubahan panjang yang sangat besar. Nah, jika sudah pairnya itu sudah semakin tebal dikit, dia perubahan panjangnya semakin kecil. Nah, begitu juga nanti yang lard. Kita coba lagi. Nah, dilepas dulu masa bebannya. Nah, kita coba yang lard. Nah, ini merupakan akhir dari tebal pair tersebut. Nah, panjang mula-mulanya itu kita lihat. Nah, sini panjang itu 48. 0,48. Nah, 0,48. Nah, kita lihat setelah dia diberi beban. Stop dulu. Nah, tepat di angka 60. Berarti untuk panjang akhir itu 0,60 meter. Nah, berarti perubahan panjang itu berarti 12 meter. Nah, setelah kita mengetahui ini, berarti kita tinggal mencari konstanta pegas. Nah, di mana tadi rumus dari konstanta pegas itu sendiri yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Nah, yang ditanya ini kan X itu sendiri. Nah, jadi bisa langsung saja kita buat itu bahwa F ini dikali. Nah,
bahwa F tadi berarti bisa kita gantikan dengan massa kali G gravitasi, nah dibagi dengan delta X. Jadi langsung saja pada perhitungan. Nah sebenarnya tadi saya sudah menghitung. Nah tiba-tiba aplikasi yang saya gunakan tiba-tiba mati, jadi yang video setelah itu tadi tidak ke-record. Nah sini saya sudah melakukan perhitungan, tapi saya akan coba menjelaskan ulang lagi. Nah sini panjang awal yang tadi kan delta X itu dengan hasil 0,49 meter. Nah itu merupakan untuk kita cari konstanta pegas yang akan dibagikan dengan massa kali gravitasi. Nah ini 0,15 ini dari massa bebannya itu kan sini 150 gram dibagi ke kilogram, berarti 0,15 dikali nilai tetapan dari gravitasi itu 0,98. Nah dibagi sama 0,49 dari delta X yang pertama. Nah sini kita dapat hasil 3 Newton per meter. Nah begitu juga perhitungan yang kedua sama saja. Nah 0,20 tinggal dikalikan lalu dibagikan dengan hasil 7,35 Newton per meter. Nah sebelumnya tadi sih sebenarnya dengan nilai 150 sama. Nah cuman karena tadi tidak ke-record, mungkin teman-teman tidak dengar, tidak tahu. Jadi sini saya ganti untuk membedakan. Nah sini dengan 100 gram berarti 0,10 dikasih 0,8 dikali delta X itu 0,8. Nah tadi saya sudah melakukan percobaan. Nah 100 gram agar saya membedakan agar panjang variasi dari panjang mula-mulanya dari beban tersebut berbeda-beda, bervariasi, makanya saya membedakan. Nah ini merupakan panjang akhirnya itu 6,2 sama. Nah dengan nilai yang sama, jadi semakin besar pertambahan panjang, semakin besar juga nilai konstanta pegas yang didapat. Nah begitu juga konstantanya, jika pertambahan panjangnya semakin kecil, maka semakin kecil pula nilai yang didapat. Nah sini perhatikan tadi mengambil beberapa kesimpulan. Nah jika gaya yang diberikan pada pegas berpengaruh terhadap pertambahan panjang pada pegas, dengan kata lain, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Nah, berarti massanya itu gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Berarti berbanding lurus terhadap beban yang sudah diberikan massa ataupun sebelum diberikan massa. Karena nilainya semakin besar. Nah, yang kedua itu semakin besar pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula konstanta pegas yang didapat. Nah, ini sudah saya bilangkan tadi. Jika semakin besar pertambahan panjang pegasnya, maka semakin besar juga konstanta pegas yang didapat. Nah, begitu juga dengan yang kesimpulan nomor 3. Pertambahan panjang pada pegas berpengaruh pada massa beban. Nah, semakin besar massa beban pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami pegas. Jika kita memberikan beban massa yang semakin besar, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Nah, ini contohnya. Hanya kita buat ini panjangnya itu kita buat 48. Nah, dengan berat massa yang 240 gram, nah maka dia mendapatkan pertambahan panjang yang semakin besar, yaitu dengan nilai 85. Begitupun seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ataupun presentasi dari saya. Mungkin jika ada tutur kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Mungkin saya sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kepotong.